Are you done with it? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Atas waktu dan kesediaan pada hari ini untuk mengikuti edukasi kami. Perkenalkan, nama saya Rebecca Mayangkul Pensi. Di samping kanan saya ada Adira Malakumarahman, kemudian ada Nurul Syahrani Yunarti, dan terakhir ada Nurul Sokoto. Kami dari Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan akan melakukan edukasi dengan judul pencegahan penyakit pada tiara. Baik, tanpa membuang waktu, kita masuk saja pada materi yang pertama oleh saya sendiri. Apa itu diare? Diare merupakan pengeluaran feses yang tidak normal, ditandai dengan peningkatan volume dan keenceran feses serta frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali sehari dengan atau tanpa lendir darah. Yaitu penyebab utama virus adalah virus. Banyaknya organisme yang menyebabkan diare. Diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti infeksi, malabsorpsi atau gangguan penyerapan zat gizi, makanan, dan faktor psikologis. Faktor infeksi proses ini dapat diawali dengan adanya mikroorganisme atau kuman yang masuk ke dalam saluran pencernaan yang kemudian berkembang dalam usus dan merusak sel mukosa intestinal yang dapat menurunkan daerah permukaan intestinal sehingga terjadinya perubahan kapasitas dan intestinal yang akhirnya mengakibatkan gangguan fungsi intestinal dalam absorpsi cairan dan elektrolit. Adanya toksin bakteri juga akan menyebabkan sistem transportasi menjadi aktif dalam usus sehingga sel mukosa mengalami iritasi dan akhirnya sekresi cairan dan elektrolit akan meningkat. Apa yang terjadi ketika kita diare? Ketika seseorang mengalami diare, maka frekuensi buang air besar menjadi meningkat. Peningkatan frekuensi buang air besar ini menyebabkan banyaknya air dan elektrolit yang keluar sehingga menyebabkan kekurangan cairan atau dehidrasi dan hipovolemi. Frekuensi yang meningkat dapat menyebabkan gangguan intensitas kriteriana. Diare juga menyebabkan distensi abdomen yang menyebabkan mual muntah sehingga yang semakin mulut dan meningkatkan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Tanda dari gejala diare yaitu yang pertama buang air besar terus menerus hingga dengan rasa bulas yang berkepanjangan. Yang kedua itu diare yang encer dengan frekuensi 4 kali atau lebih dalam sehari. Yang ketiga mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang keempat diare yang disebabkan oleh virus dapat menimbulkan mual dan muntah. Yang kelima badan lesu atau lemah. Yang keenam panas atau demam. Dan yang ketujuh tidak nafsu makan. Yang kedelapan darah dan lendir dalam kotoran. Komplikasi dari penyakit diare yaitu yang pertama dehidrasi ringan, sedang, dan berat. Yang kedua gangguan pada keseimbangan elektrolit normal dalam tubuh. Yang ketiga hipoglikemia, dan yang keempat malnutrisi protein. Karena selain diare dan muntah, penderita juga mengalami kelaparan. Pencegahannya itu yang pertama menggunakan hidrasi yang cukup, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga kebersihan jamban, yang keempat membuang 3 bayi yang benar, dan yang kelima imunisasi sesuai usia balita. Baik, saya akan mempraktekkan cara mencuci tangan yang baik dan yang benar. Yang pertama itu tentunya kita memerlukan air dan sabun. Kemudian anggap saja tangan kita ini sudah basah dan sudah ada sabun di atasnya. Cara yang pertama itu kedua tangan kita digosok telapak tangannya. Kemudian yang kedua itu punggung tangan kita. Kemudian yang ketiga sebelah jari kita. Kemudian yang keempat itu dengan mengunci seperti ini. Kemudian yang kelima itu ibu jari kita. Dan yang terakhir itu ujung jari kita seperti diputar. Baik, itu adalah edukasi cara mencuci tangan yang baik
kami. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan melontarkan pertanyaan saya yaitu berdasarkan materi pemaparan materi yang telah kakak bawakan tentang edukasi pencegahan penyakit diare, bagaimana cara mengatasi pasien yang mengalami dehidrasi akibat diare? Mungkin ada lagi. Bagaimana apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah diare? Baik, ada lagi? Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya ingin bertanya, mengapa mencuci tangan itu sangat penting dalam mencegah diare? Baik, kami akan melakukan sesi jawab. Kepada pertanyaan pertama, saya persilakan untuk menjawab. Baik, pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara mengatasi dehidrasi akibat diare. Cara mengatasi dehidrasi akibat diare yaitu dengan berbanyak cairan seperti minum air putih, melakukan oralit, atau minum elektrolit untuk mengganti cairan yang keluar akibat diare. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang kedua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah diare? Anda dapat mencegah diare dengan cara mencuci tangan secara teratur, mengonsumsi air bersih dan mengonsumsi makanan yang sehat dan menghindari kontak langsung dari orang yang sakit. Kami akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga itu, mengapa mencuci tangan penting dalam pencegahan diare? Karena tangan kita bisa menjadi sarana penularan kuman dan bakteri yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman. Dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, kita dapat mencegah dan menghilangkan kuman dan bakteri, sehingga dapat mengurangi risiko terkena diare. Demikian edukasi kami pada siang hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Are you down for this?